Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Negosiasi Arsenal dan Nottingham Forest untuk Nuno Tavares berakhir. Fabrizio Romano kini mengklaim bahwa Tavares tidak akan menjadi pemain Nottingham Forest. Mengabarkan lewat akun Twitternya, Romano mengonfirmasi bahwa Tavares sedang mempertimbangkan opsi lain dan dengan demikian kesepakatan untuk bergabung dengan Forest kini batal. Arsenal dikabarkan ingin mendapatkan sekitar 22 juta pound sterling untuk pemain asal Portugal tersebut jika mereka benar-benar menjualnya. Biaya sebesar itu tampaknya terlalu tinggi, mengingat dia belum benar-benar bermain untuk The Gunners. Masih harus dilihat apakah hal tersebut menjadi alasan gagalnya transfer tersebut. Namun, mengingat Tavares tampil cukup baik di Ligue 1 saat dipinjamkan ke Marseille musim lalu, tidaklah mengejutkan jika mendengar ada tawaran lain yang masuk. Arsenal tolak tawaran dari Arab Saudi untuk Thomas Partey. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal telah menolak tawaran dari Liga Arab Saudi yang berkisar antara 25 juta hingga 30 juta pound sterling. Tampaknya, tawaran yang lebih besar harus diajukan atau klub asal London Utara itu akan tetap mempertahankan pemain berusia 30 tahun tersebut. Sementara itu, Arteta mengonfirmasi bulan lalu bahwa Partey tidak akan meninggalkan klub musim panas ini. Saat dia mengatakan, "Setiap kali saya berbicara dengannya, keinginannya adalah tetap bersama kami. Tidak ada sama sekali potensi kepergian." Partey memainkan peran penting dalam memutus permainan tanpa bola. Sambil meneruskannya dari lini belakang, posisinya semakin mendapat sorotan setelah The Gunners memperkuat barisan lini tengah mereka akhir-akhir ini. Arsenal percaya diri usai menang 10 dari 12 derby London musim lalu. Dalam pertarungan antara dua klub London di laga lanjutan Premier League, Crystal Palace dan Arsenal bertanding di Selhurst Park pada Selasa 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun absennya pemain kunci seperti Wilfried Zaha yang pindah dan Michael Olise, Crystal Palace berhasil mengalahkan Sheffield United 1-0 dalam pertandingan pembuka mereka. Hudson Edward menjadi pahlawan dengan golnya yang berarti. Di sisi Arsenal, mereka berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan pembuka mereka. Meskipun tanpa penyerang kunci, Gabriel Jesus, Eddie Nketiah membuktikan kemampuannya sebagai pengganti yang mampu mencetak gol. Arsenal mencatatkan rekor clean sheet terbanyak di laga tandang musim lalu dan finish kedua di klasemen akhir. The Gunners berhasil mencatatkan rekor positif dalam pertandingan Derby London di musim lalu dengan memenangkan 10 dari 12 pertandingan, termasuk 2 kemenangan atas Crystal Palace. Prediksi Arsenal versus Crystal Palace. Hanya sekali saja dalam sejarah mereka, Crystal Palace bisa meraih 2 kemenangan beruntun di 2 laga pertama mereka di Premier League dan mereka akan berusaha melakukan untuk kedua kalinya di sini. Arsenal akan sangat percaya diri menuju laga ini setelah mereka memenangkan 10 dari 12 derby London terakhir mereka di Premier League musim lalu, termasuk meraih 2 kemenangan di 2 pertemuan musim lalu melawan Palace. Arsenal hanya kalah sekali dari 6 perjalanan tandang terakhir mereka ke Selhurst Park dan dengan materi skuad yang lebih baik serta kepercayaan diri yang sedang tinggi. Jelas bahwa The Gunners diunggulkan dalam laga ini. Prediksi skor Crystal Palace 1-3 Arsenal. David Raya harus starter gantikan Aaron Ramsdale di Arsenal musim ini. Arteta menyukai kompetisi dan bos Arsenal tersebut kini memiliki 2 penjaga gawang kelas atas yang bertarung untuk mendapatkan tempat utama. Aaron Ramsdale kini harus berhati-hati, terdapat seorang penjaga gawang baru di Arsenal
dan ia mengincar tempat utama. Mikel Arteta tidak merahasiakan keinginannya untuk membuat pasukannya tetap waspada musim ini setelah hampir saja meraih gelar Liga Premier di awal tahun ini. Kedatangan David Raya dari Brentford membuat Ramsdale harus kembali membuktikan kemampuannya pada sang pelatih The Gunners, Mikel Arteta. Melihat data yang ada, Raya mengungguli Ramsdale secara statistik musim lalu. Bahkan, tidak ada yang menyamainya. Tentunya dengan demikian, ia telah didatangkan untuk mengambil alih posisi penjaga gawang dari Ramsdale. Sekali lagi, mantan kiper Bournemouth itu tampil gemilang untuk Arsenal di beberapa pertandingan besar musim lalu. Meskipun melakukan kesalahan besar saat melawan Southampton ketika dalam keadaan tertekan. Jadi, di sisi mana kalian berada? Apakah Anda seorang pendukung Ramsdale atau Raya yang terlalu bagus untuk diabaikan oleh Arteta? Bergabunglah dalam perdebatan dalam komentar di bawah ini ya. Prediksi Rio Ferdinand soal Arsenal musim ini. Rio Ferdinand memberikan pendapatnya mengenai prediksi musim ini dari beberapa penggemar. Salah satunya mengklaim bahwa Chelsea akan finish di posisi yang lebih tinggi dari Arsenal di akhir musim. Legenda Manchester United itu yakin hal tersebut tidak akan terjadi. Namun di saat yang sama, ia tidak merasa The Gunners akan memenangkan gelar juara. Meskipun saya ingin sekali melihat hal itu tidak akan terjadi. Arsenal sangat brilian musim lalu. Mikel Arteta luar biasa. Perekrutannya kembali luar biasa. Mereka bisa dibilang memiliki salah satu jendela transfer terkuat hingga saat ini. Declan Rice, Timber, Havertz jelas memperkuat skuad, kedalaman dan kualitas. Saya pikir mereka akan berada di 3 besar tahun ini, meskipun mereka tidak akan memenangkan Liga. Ferdinand membuat sebuah prediksi yang relatif aman di sini. Tentunya Manchester City akan menjadi tim yang sulit untuk ditaklukkan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!